siswa, dominasi metodenya, bagaimana responnya siswa. Jadi kosong-kosong semua, berarti tidak ada hasilnya. Yang ada cuman kejenuhan. Yang dilakukan siswa pada saat jenuh yaitu dia sibuk scroll TikToknya. Itu saja yang dia lakukan, yang lainnya tidak ada. Pasifnya tidak ada, ketidakmampuan kontekstualisasinya tidak ada, dominasi metodenya juga tidak ada. Oke? Kosong. Itu kosong, itu tidak ada isinya. Tidak ada bukti observasinya, kosong. Berarti tidak ada yang diamati. Yang diamati hanya bagian kejenuhannya saja. Oke? Iya, Miss. Nah, catatan penelitinya pun seperti itu, hanya ada di bagian kejenuhan, pasivitasnya, seperti itu saja. Yang lainnya tidak ada karena tidak diamati. Itu ya, itu yang di bagian pertama yang kamu amati. Kemudian yang kedua, yang setelah beda hasilnya. Nah, yang kamu amati di setelah penelitian, justru yang fokusnya hanya ke siswanya saja. Kamu tidak ada tidak fokus lagi ke gurunya lagi. Harusnya tetap ada guru di sini. Yang diobservasi pasca sama sebelum itu, before and after itu harusnya tetap sama. Kenapa? Karena kita mau mengukur hal yang sama, atau bukan hal yang berbeda. Iya. Jadi kalau misalnya yang diukur pada sebelum tentang kejenuhan, ya berarti di bawah juga setelahnya kita harus melihat kejenuhannya bagaimana, apakah dia masih jenuh atau tidak. Kalau yang diukur sebelumnya adalah interaksi, berarti setelahnya juga harus diamati ya interaksi. Apakah dia sudah ada interaksi atau belum? Justru di sini ada beda. Kategorinya beda dari yang sebelum sama yang sesudah. Jadi tidak nyambung. Ya, tidak nyambung apa yang diamati sebelum dan apa yang diamati dan sesudah. Ini nanti akan mempengaruhi hasil yang ada di bab 4. Bisa-bisa saja isinya ngarang atau banyak biasnya. Tidak sesuai data. Ya, tidak sesuai data. Sebentar kita lihat. Nah, ya di sini ada yang you sampaikan, ada engagement dari film. Yang dimaksud engagement dari filmnya seperti apa? Ini tidak ada yang di sebelum. Pemahaman nilai kewarganegaraan tidak ada di sebelum juga. Relevansinya tidak ada juga. Interaksi kelasnya tidak ada juga. Kendala umum tidak ada juga. Jadi yang kamu amati sebelum dan sesudah ini tidak nyambung. Yang kamu amati sebelumnya adalah tentang guru, yang setelahnya tentang siswa. Nah, jadi tidak nyambung yang diamati. Sebelumnya hanya mengamati metode yang dilakukan sama guru, tetapi setelahnya justru mengamati respon siswa. Ya toh? Berarti tidak relevan ini hasilnya sebentar. Karena satu mengamati guru, satunya mengamati siswa. Padahal sama-sama yang mau kita lihat. Oke? Iya, Miss. Nah, ini lembar checklistnya yang you lampirkan hanya lembar checklist kosong. Ya, ini harusnya diberikan kriteria tentang apa. Ada kriteria-kriterianya. Kalau simbol nasional itu tentang apa, adegan kolektifnya apa. Lalu adalah dia diisi di bagian kolom ketiga itu tentang apanya di situ. Ya, ini diklasifikasikan dengan lebih baik lagi. Oke? Nah, ini yang diisi nanti satu ada yang kosong, satu yang ada isinya. Jadi kalau kita membuat lembar observasi, satu lembar observasinya yang memang yang akan menjadi instrumen. Yang kedua yang dilampirkan itu yang sudah ada isinya. Nah, seperti itu. Itu jadi kita kasih sinkronkan dulu antara instrumen yang digunakan sama yang dilampirkan. Yang dilampiran. Kalau sudah itu, baru lihat ke pertanyaan rumusan masalahnya. Karena kita mau menjawab masalah. Nah, apakah nyambung instrumen yang sudah kita bikin sama untuk menjawab pertanyaan yang sudah kita bangun sebelumnya? Jangan sampai tidak relevan lagi. Karena kemarin ada mahasiswa seperti itu. Tidak relevan antara instrumen yang digunakan untuk menjawab pertanyaan. Akhirnya terkesan mengada-ngada hasilnya di bab 4. Ya, setelah saya tanya baik-baik, jujur saja kamu lakukan penelitian atau tidak. Akhirnya yang dia sampaikan penelitiannya tidak dilakukan sama manusia tapi dilakukan sama ChatGPT. Dan hasilnya memang begitu karena tidak nyambung datanya. Bertentangan data yang dia sajikan sama hasil yang dia peroleh. Karena kentara itu yang betul dilakukan sama manusia sama yang tidak dilakukan sama manusia. Jadi kalaupun kamu dibantu sama ChatGPT mengolahnya, ya harus pintar-pintar bagaimana caranya supaya sinkron hasilnya. Bentar ya, saya coba cari
pertanyaannya. Dicatat semua tadi nah masukannya nah, lumayan banyak, kita sebentar fotokan. Saya cari mana research questionnya di mana. Oke. Bagaimana representasi nilai-nilai kewarganegaraan yang ditampilkan? Oke, berarti di sini kamu harus menguraikan dulu representasi nilai-nilai kewarganegaraan yang ada dalam film. Itu dulu yang pertama yang harus disajikan datanya. Oke, berarti data-data yang berkaitan dengan representasi nilai-nilai kewarganegaraan. Itu toh? Ya, Miss. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi nilai-nilainya? Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bab 4. Catat ya baik-baik. Lihat batasannya di bab 3. Di bab 3 batasan yang you gunakan tadi menggunakan teori dari Ferdinand de Saussure. ya. Kamu menggunakan teorinya Ferdinand. Jadi ingat ya, ada penanda dan ada petanda yang harus jelas maknanya. Mana bab? Kenapa ada teori ini saya lihat ada juga teori representasi yang you gunakan Iya, karena di bab terkait dengan kajian budaya. 2 saya menggunakan teori representasi, Miss. Iya, teori-teori yang kita sajikan di bab 2 itulah yang digunakan mengkaji di bab 3. Kalau ada teori budayanya, berarti harus ada kaitan budayanya juga. Karena rugi itu dimasukkan ke bab 2 kalau tidak dipakai sih. Iya, Miss. Bab 3, bentar ya. Bab 3. Instrumen. Saya tersebut juga kenapa nggak ada saya dapat? Di bagian teknik pengumpulan data, Miss. Di bagian dokumentasi. Silakan Pak. Yang sama Ya toh, sampaikan kepada panitia atas administrasi dan simulasi. Berarti kamu harus perbaiki kalau tidak sumber rujukannya. Kami juga berharap melalui simulasi tersebut, Bapak Ibu dan para calon pendaftar dapat lebih memahami alur pendaftaran serta dapat ini keterangan gambarnya juga seolah-olah kamu yang membuat domain real potongan gambar yang adegan yang ada di dalam film. Ya. Nah, terus setelah itu kamu harus kaji ya. Kamu harus kaji berdasarkan apa tadi? Berdasarkan kajiannya Ferdinand. Itu? Ya, Miss. Silakan dikaji berdasarkan teorinya Ferdinand. Nah, misalnya ini tadi, ya, pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran kritis bahwa di dalam asas negara demokrasi hubungan antara pemerintah dan rakyat berada dalam posisi yang setara dan saling mengawasi. Menurut siapa itu yang kamu jadikan rujukan? Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh apa untuk mendukung datanya itu tadi yang hubungan antara pemerintah dan rakyat. Karena tadi saya lihat ada teori tentang budaya sosial yang kamu masukkan, ini bisa kamu masukkan dengan teori itu, kaitkan dengan teori itu. Berdasarkan teorinya siapa, sebutkan yang siapa yang punya teori, kemudian isi teorinya seperti apa untuk mendukung pernyataan ini. Ya. Baik, Miss. Nah, hal itu toh. Terus ini gambar apakah masih berkaitan sama pernyataan yang di atas? Enggak, Miss. Kutipan yang di atas. Tidak, ya? Miss. Untuk gambar ini untuk kutipan yang di bawahnya, Miss. Berarti disusun dengan baik. Apakah dia sejalan, apakah dia berbeda, atau seperti apa? Dia untuk mensupport pernyataan yang ada di atas, atau dia beda lagi? Ingat ya, kita hanya membahas satu topik utama dalam satu paragraf. Jadi kalau misalnya dia berpindah, dikasih penanda bahwa dia sudah berpindah lagi paragrafnya. Apalagi yang mau dibahas? Karena ini yang di atas dia tentang membahas tentang tentang kesadarannya mengkritisi tentang sesuatu, toh. Yes. Berarti
hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh siapa? Kelompok demonstran mahasiswa yang menduduki gedung MPR DPR misalnya, yang melakukan kritik terhadap pemerintah terkait apa-apa. Mereka menyampaikan aspirasinya dengan melakukan demonstrasi. Itu kalau kita mau kaitkan dengan pernyataan yang ada di atasnya, karena dia melakukan kritik, kritik. Salah satu kritik yang dilakukan itu tadi para demonstran melakukan kritiknya melalui aksi demonstrasi. Aksi demonstrasinya itu mereka akhirnya menduduki gedung DPR MPR untuk menyampaikan kritiknya mereka atau apalah aspirasinya mereka kepada pemerintah. Nah, setelah itu kamu kaji lagi dia dibawanya berdasarkan teorinya siapa, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh siapa, bahwa untuk menyampaikan kritik misalnya kah, atau untuk menyampaikan aspirasi apakah dan sebagainya, silakan dilanjutkan. Nah, berdasarkan teori dari yang dikemukakan oleh siapa? Thesaurus tadi, ya, teorinya dia seperti apa? Yang mana menjadi penanda, yang mana menjadi petandanya, kemudian makna denotatifnya, makna konotatifnya, arbiterernya seperti apa? Karena itu empat-empatnya itu harus ada kalau kita mengkaji semiotika. Nah, harus dikaji seperti itu. Oke? Lebih lanjut. Nah, kenapa tiba-tiba ada langsung data wawancara lapangan dengan siswa? Kaitannya dengan jawaban-jawaban siswa, Miss. Ya, terus apanya yang mau dilihat ini dari jawabannya siswa? Miss, keberaniannya Miss siswa untuk yang tadinya mereka diam-diam saja. Yang pertama tadi yang kamu mau cari data apa di sini? Representasi, Miss. Nilai-nilai kewarganegaraan yang ada dalam film. Iya, berarti yang ada dalam film? Iya, Miss. Atau yang ada sama siswa? Yang ada implementasinya yang dimiliki sama siswa? Dalam film, Miss. Ya, dari film, kenapa nyambung? Kenapa campur-campur sama mahasiswa sama siswa datanya? Baik, Miss. Kenapa datanya diambil dari siswa kalau dari film saja? Tercampur, Miss. Iya. Itu makanya saya bertanya kenapa ada datanya ada datanya siswa di data film yang kita mau cari jawabannya. Iya, Miss. Begitu semua ke bawah? Iya, ada beberapa di bawah juga, Miss. Jadi ingat ya, karena di sini ada 2 data yang kamu mau cari. Jadi uraikan data-data itu dulu, diuraikan. Data untuk pertanyaan pertama semua disampaikan. Setelah selesai semua data untuk pertanyaan pertama, baru pindah ke data untuk pertanyaan kedua. Disajikan semua data-data untuk pertanyaan kedua, ya toh? Ya. Nanti di bagian pembahasan baru dikasih nyambung semua data 1 sama data 2 untuk menarik kesimpulan seperti apa. Itu di bagian pembahasan, oke? Ya. Jadi kalau kita namanya saja menyajikan hasil, baru hasilnya dulu apa yang kita temukan di lapangan itu yang kita sajikan. Ya, datanya untuk filmnya seperti apa, data hasil wawancaranya sama siswa bagaimana, implementasinya di sekolah seperti apa. Jadi nanti pada saat yang diwawancara ini, apakah hanya siswanya saja atau ada gurunya? Ada gurunya juga, Miss. Ya, berarti nanti harus disandingkan data wawancara sama data siswanya untuk melihat hasilnya seperti apa. Oke? Iya, Miss. Ya, jadi diuraikan baik-baik, tidak dicampur aduk begini, karena kalau kapan dicampur aduk begini pusing kita pada saat membaca. Ya? Iya, Miss. Nah, teman-temannya, junior-juniornya nanti pusing pada saat dia baca apa maksudnya ini, kenapa campur-campur datanya. Ada data tentang filmnya, data tentang siswanya, kenapa campur-campur. Oke? Baik, Miss. Yes. Kemudian keterangan di bawah gambar diperbaiki dengan baik. Kasih di situ gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan sebagainya ya. Kemudian ditaruh data dokumentasi tentang film, karena bukan you yang membuat data dokumentasi tentang gambar-gambar itu, tapi sebutkan filmnya, rujukannya di mana kamu ambil ya. Yes. Ya. Semuanya begitu. Ini pun yang hasil wawancara
kutipan wawancara ya maksudnya. Iya. Kutipan wawancara di situ harus jelas. Siapa yang Harus jelas kutipannya dari siapa, diambil wawancaranya pada tanggal berapa. Oh iya Miss. Harus jelas. Nah, ini sama seperti yang kutipan yang ada di film. Dia jelas dari ada pemimpin aksi mahasiswa, toh yang kutipannya pemimpin aksi mahasiswa, terus dia diambil dari menit 12 sampai ke 13, itu jelas. Sama dengan di wawancara tadi harus dikasih jelas siapa, tanggalnya kapan. Iya. Data wawancara misalnya, data wawancara 1 tanggal berapa, aku tuliskan data namanya saja, tidak ada masalah. Apalagi ada namanya di sini ditaruh di atas ya. Ya. Iya Miss. Oke. Jadi harus jelas, ini terpisah ya. Bab ini, bagian ini silakan diperbaiki sampai ke bawah. Saya lihat semuanya sama. Iya. Nah, jelas karena metodenya semuanya sama. Terus data tesnya di mana hasilnya kan? Di lampiran Miss. Maksudku di sini, di mana kamu uraikan di sini? Oke, ada di lampiran. Untuk apa kita masukkan di lampiran kalau tidak ada yang mau kita bahas di sini? Di mana keterkaitannya tadi itu yang data checklist yang you sebutkan sama di sini di hasil? Bagian mana dia masuk? Ruginya itu mengumpulkan data hasil checklist kalau tidak dimasukkan di dalam pembahasan sini. Di data hasil penelitian. Untuk apa kita lakukan coba data checklist kalau dia tidak ada manfaatnya? Bagian mana? Bagian mana dimasukkan di sini di penyajian hasilnya? Tidak ada. Enggak ada Miss. Tapi masuk di bagian representasi Miss. Tapi bagian mana representasinya? Coba saya lihat bagian mana, halaman berapa? seperti ini Miss. Halaman berapa? Ini Miss. Halaman 75 nilai keadilan. Ya, yang mana itu? Yang mana data hasil checklist? Yang mana yang merupakan hasil dari hasil checklist tadi, data dari hasil checklist tadi? Yang bagian mana di situ? Bagian yang mana? Yang bagian mana? Coba bacakan bagiannya. Yang mana? Yang visual pergerakan Miss, dinilai keadilan, tapi saya tidak menjelaskan Miss. Ini potongan adegan yang saya kutip Miss, masuk dengan lembar checklist bagian adegan kolektif Miss, warga pada saat rusuh Miss. Di adegan kolektif yang saya jelaskan di lembar checklist tentang kerusuhan, dia masuk di sini Miss. Cuman saya tidak menjelaskan narasinya Miss. Dan nyambung itu kalau begitu? Ya Miss. Di sini lembar observasinya di sini yang saya lihat punyanya kamu, tidak ada yang ini yang termasuk data checklist Ya. Visualnya, simbol nasional, adegan kolektif, itu dialog reformasi, visual pergerakan, sama tokoh otoritatif. Cuman itu. Yang mana? Masa mahasiswa berbaris, upacara atau gotong royong warga saat kerusuhan. Yang mana? Ini Miss, gotong royong warga saat kerusuhan. Gotong royong kah di situ? Nilai keadilan Miss. Iya, gotong royong kah itu dilihat di situ? Bukan Miss. Tahu maknanya gotong royong? Ya, saling membantu satu sama lain Miss.
Nah, itu yang dilakukan warga di situ. Bukan, Miss. Apakah warga saling membantu di situ? Bukan, Miss. Ya? Bukan, Miss. Nah, berarti tidak nyambung tuh. Ya, Miss. Tidak sesuai. Iya. Jadi data-datanya itu harus sinkron semua deh, harus sesuai semua. Apa yang kita tulis di data checklist itu juga yang dimasukkan ke penyajian data. Tidak boleh beda isinya penyajian data, beda juga di Lembar checklist. hasil instrumen. Ya. Kenapa? Karena data-data yang kita kumpulkan tadi melalui instrumen, itulah yang kita sajikan di hasil. Makanya tadi sebelum masuk ke bab 4 toh, saya cek semua apa pertanyaannya, instrumen apa yang dipakai, ya, apa isinya itu instrumen, apakah sesuai atau tidak. Jadi yang itu dulu kita lihat. Kenapa? Karena itulah yang akan disajikan di bab 4-nya. Kalau tidak sesuai berarti ngarang. Kenapa? Karena datanya tidak sesuai yang ada dilakukan di lapangan sama yang disajikan di data hasil. Ya, Miss. Harus sinkron semuanya, tidak boleh beda-beda. Ya, Miss. Ya, jadi silakan diperbaiki semuanya. Pokoknya perhatikan itu semua instrumen yang sudah dilakukan, instrumen yang sudah digunakan, dilihat isinya, diperhatikan isinya, dan itu yang disajikan di bab 4. Disajikan di bab 4, didukung dengan teori, ya, Ya, Miss. didukung sama teori. Oke, jadi perbaiki semua, Ya, Miss. Nah, saya lihat ini sama semua ke bawah. Jadi silakan diperbaiki semua ke bawah. Saya tidak cek satu persatu, ya. Saya cuma lihat ini semuanya, datanya semua sama. Berarti silakan dilakukan perbaikannya. Ya, Miss. Tidak boleh beda-beda isinya. Baik, Miss. Diuraikan juga secara terpisah, karena ini saya lihat campur aduk di dalam. Campur, Miss. Iya. Pembimbingnya yang satu siapa? Pak Kikin, Miss. Sudah membimbing sama Pak Kikin? Belum, Miss, karena dia masih di Jakarta. Oke. Jadi silakan diperbaiki semuanya. Ya, Miss. Saya tidak perhatikan penulisannya, titik komanya dan sebagainya, karena yang kamu kirim file PDF, file Word-nya saya tidak bisa buka. Oh, baik, Miss. Oke. Jadi silakan diperbaiki baik-baik, diteliti, ya, diuraikan secara rinci lah, terstruktur, ya. Ya, Dia harus diuraikan secara terstruktur, apa yang digunakan di instrumen itu yang disajikan. And then also perhatikan kajian teori yang digunakan itu juga yang harus digunakan di bab 4. Tidak boleh beda. Baik, Miss. Perhatikan pertanyaan rumusan masalah yang ingin dicari itu juga yang harus disajikan, tidak boleh melenceng. Lampiran-lampiran hanya ambil lampiran yang dibutuhkan saja, yang tidak dibutuhkan tidak usah. Baik, Miss. Seperti gambar-gambar dan sebagainya. Kalau memang harus pakai foto ya pakai foto, kalau tidak perlu pakai foto ya tidak usah, tidak penting. Karena dokumen itu tidak mesti menggunakan foto. Baik, Miss. Oke, jadi silakan diperbaiki ya. Ya, Miss. Oke. Direvisi baik-baik, jangan separuh-separuh, direvisi semua, diperbaiki semuanya, ya. Iya, Miss. Oke, sebentar kamu catat baik-baik dulu itu masukannya, foto lalu kirim ke saya ya. Baik, Miss. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kemarin, Miss, penguji kedua aku dia menyarankan buku paket untuk jadi rujukan, Miss. Buku paket apa? Paket yang digunakan di SMK. Dijadikan rujukan untuk kasih masuk juga di daftar pustaka, Miss. Ya silakan kalau dia relevan. Nah, Tidak ada masalah. Dan kamu masukkan di mana? Karena harus ada di dalam itu rujukannya yang mana kamu masukkan. iya. Ya, silakan cari di bab 2 yang bisa kamu masukkan rujukannya di mana.